Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dan langsung saja saya akan ke Pak Charles. Pak Charles, selamat malam. Masih bersama kami? Ya, ya malam. Baik, Pak Charles, ini kalau kita lihat tadi kita sempat membincangkan mengenai undang-undang terorisme yang sekarang sedang dibahas. Kalau kita lihat dari sekarang pembahasannya, apakah dari undang-undang terorisme tersebut sudah bisa dianggap akan dapat meminimalisir kejadian seperti ini di masa yang akan datang, dan juga termasuk apakah ada cara baru yang diusulkan dalam program deradikalisasi sehingga bisa lebih efektif? Nah, ketika membahas undang-undang terorisme tentunya kalau kita bisa bicara jujur ya, hari ini pembahasan di DPR masih jauh ya dari selesai. Tetapi kalau menurut saya yang lebih harus dioptimalkan adalah kinerja dari aparat penegak hukum, bukan pada revisi undang-undang tetapi pada kinerja oleh aparat penegak hukum. Nah, revisi undang-undang ini sekarang fokusnya salah satunya adalah bagaimana melibatkan militer ke dalam pemberantasan terorisme. Sedangkan kita selama ini menganut model criminal justice model penegakan hukum dalam menangani kasus-kasus terorisme. Nah, menurut saya undang-undang terorisme tidak perlu direvisi. Kalau kita melihat kasus di proses di Tinombala, misalnya operasi Tinombala, apabila ada koordinasi yang baik antar kepolisian dengan TNI, ya, keduanya bisa saling mengisi untuk bisa akhirnya kelompok Santoso diberantas, sehingga tanpa adanya revisi undang-undang terorisme pun ya kerja-kerja aparat keamanan bisa efektif. Nah, makanya oleh karena itu ketika Pak BG dilantik sebagai Kepala BIN yang baru, kita memiliki harapan yang sangat besar ya agar koordinasi antar lembaga baik itu BIN, Polri, BNPT, TNI bisa lebih baik, sehingga information gathering ya, intelligence gathering yang didapatkan oleh BIN bisa dipakai secara efektif oleh lembaga penegak hukum untuk bisa menangani, menindak, bahkan menanggulangi aksi-aksi terorisme. Baik, Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini mengatakan bahwa perlu dilakukan upaya yang lebih maksimal dalam hal deradikalisasi ini, misalnya melalui program pendidikan, program sosial. Nah, apakah itu juga akan jadi usulan dari DPR? Iya, tentunya program dari deradikalisasi yang selama ini sudah dijalankan, kalau kita melihat masih terjadinya aksi-aksi terorisme, apalagi kalau kita melihat pelaku yang melakukan aksi terorisme di Samarinda itu sudah merupakan pelaku yang pernah ditangkap ya, terpidana terorisme. Artinya program deradikalisasi itu belum berhasil ya. Sehingga menurut saya ini tugas dari seluruh rakyat Indonesia, baik itu pejabat negara maupun rakyat biasa. Hari ini kita harus menyadari bahwa bangsa kita sedang diuji, kebinekaan kita sedang diuji, baik oleh gerakan politik maupun aksi-aksi terorisme. Sehingga seluruh pihak harus bisa menahan diri agar tidak membahayakan persatuan, kesatuan, dan kebinekaan kita. Baik, saya ke Pak Al-Haidar. Ini bukan hanya tugas pemerintah ya. Ya, baik, kita ke Pak Al-Haidar. Pak Al-Haidar, ini dari penjelasan dari DPR, pembahasan mengenai undang-undang terorisme yang baru masih berjalan, dan berarti kita hanya bisa mengandalkan apa yang ada saat ini. Nah, kalau kita lihat juga upaya deradikalisasi ini belum maksimal. Apa yang bisa kita lakukan terutama untuk mengantisipasi, karena ternyata induknya adalah dari ISIS, dari luar, bukan di dalam Indonesia sendiri? Iya, sekarang ini kan banyak kelompok-kelompok teroris itu yang merupakan religious overseas ataupun transnational organization atau transnational religious movement, yang kita tahu bahwa jarang sekali ada yang asli dari Indonesia, kecuali dari kelompok Darul Islam dulu tahun 49 sampai 64. Nah, saya kira untuk mengantisipasi terjadinya masuknya ideologi-ideologi yang aneh-aneh seperti takfiri dan sebagainya, saya kira memang pemerintah harus memberlakukan lewat Kejaksaan Agung misalnya, ataupun lewat Dekumham, sebuah program yang semua negara punya, yaitu membuat daftar organisasi terlarang atau daftar organisasi teroris. Di seluruh dunia itu mereka punya apa yang disebut dengan List of Designated Terrorist Organization. Masa Indonesia tidak punya? Jadi saya kira ini semacam firewall kalau dalam sistem komputer. Jadi saya kira memang ini harus ada. Dan kalau ini tidak ada, ini kita akan mudah sekali terserang oleh virus-virus macam-macam dari luar, termasuk juga virus-virus ideologi yang disebarkan oleh kelompok-kelompok seperti ISIS ya dan sebagainya.
Baik, terima kasih Pak Al-Haidar sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Baik, Pak Charles, sebelum kita tutup dialog ini, menurut Anda apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sekali lagi terkait dengan permasalahan terorisme ini supaya kita tidak kecolongan lagi di masa yang akan datang? Yang pasti kita belajar dari pengalaman ya bahwa pelaku teror bom di Samarinda adalah pelaku yang pernah dipidana karena kasus terorisme. Oleh karena itu yang bersangkutan seharusnya masuk dalam watchlist, dalam daftar pantauan penegak hukum ya, sehingga seharusnya aksi terorisme yang dilakukan oleh pelaku bisa ditanggulangi. Ya, saya meminta agar ini karena kondisi negeri ini sedang rawan ya, sekali lagi kebinekaan kita, persatuan kita sedang diuji baik oleh gerakan politik maupun oleh aksi terorisme. Sehingga hari ini aparat keamanan, aparat penegak hukum harus melihat kembali ya jaringan-jaringan teroris yang ada di Indonesia, termasuk yang masuk dalam watchlist, yang masuk dalam daftar pantauan, harus dipantau, diinfiltrasi jaringannya sehingga bisa menanggulangi aksi-aksi terorisme di masa yang akan datang. Baik, tentunya terima kasih. Dengan koordinasi yang lebih baik antara penegak hukum, lembaga intelijen dan TNI. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Charles sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam. Pemirsa, demikianlah Primetime Talk kali ini. Anda bisa mengirim informasi dan saran kepada kami lewat email di news@pt.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Valerina Daniel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.